Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dititipkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada kitab Amsal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaanmu? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta jemaat kita Minggu 14 Juni 2020. Nama minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, jauhilah ketamakan. Warta umum yang berulang tahun. Seluruh majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak minggu tanggal 14 Juni sampai dengan Sabtu 20 Juni 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini Jemaat HKBP Cilincing masih tetap di dalam lindungan Tuhan. Kita juga diharapkan dapat mendukung rencana program tentang penerapan sistem new normal dari pemerintah supaya dapat terlaksana dengan baik. Tetap kita bawa dalam doa supaya jemaat kita yang saat ini sedang sakit bisa cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama keluarga. Demikian juga harapan kita semua, kiranya permasalahan pandemi virus corona yang terjadi pada saat ini dapat cepat pulih. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat
sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak sekali di antara kita yang mengeluh akhir-akhir ini. Dan keluhan-keluhan itu disebabkan oleh pandemi yang harus kita hadapi sekarang ini. Dan banyak sekali permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi yang harus kita lalui. Tetapi keluhan yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu masalah finansial atau masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga. Banyak sekali di antara kita yang terkena dampak di dalam perekonomiannya dikarenakan oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu, pandemi bisa menyebabkan kita kurang atau penghasilan kita kurang. Bahkan mungkin sampai kita tidak berpenghasilan apa-apa. Bahkan di negara kita pun sekarang sudah mulai diadakan atau sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi. Artinya kenapa? Artinya memang pemulihan itu sudah sangat-sangat gawat di tengah-tengah negara kita. Semua kita terkena dampak di dalam ekonomi karena pandemi ini. Tetapi walaupun begitu, saudara yang terkasih, masih banyak di antara kita yang lebih beruntung daripada saudara-saudara kita yang lain. Walaupun kita terkena dampaknya, tetapi mungkin kita lebih beruntung dari saudara kita. Tetapi mungkin kita masih lebih bisa bertahan daripada saudara-saudara kita yang lain. Lalu, apa jalan keluar di dalam permasalahan kita ini? Apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi selama pandemi ini? Jawabannya hanya satu, yaitu solidaritas. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang solider. Allah kita menunjukkan solidaritasnya terhadap kita semua. Dia ingin merasakan apa yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Dia ingin merasakan apa yang kita rasakan, pergumulan yang kita harus lalui di tengah-tengah dunia ini dengan menjelma menjadi manusia melalui Yesus Kristus, dan tidak berhenti di situ. Dia memberikan jalan keluar terhadap permasalahan kita yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, sebenarnya tidak ada pendamaian. Ketika kita jatuh di dalam dosa, sebenarnya tidak ada jalan keluar, hanya maut yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah yang solider itu menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan jalan keluar melalui kematiannya di kayu salib. Artinya Allah kita adalah Allah yang solider. Allah kita menunjukkan solidaritasnya terhadap saudara dan saya. Inilah kritikan yang ditujukan oleh Yesus Kristus pada firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Di mana ada orang kaya yang menjumpai Yesus Kristus yang meminta harta warisan. Tetapi apa yang diberikan Yesus kritikan agar orang kaya itu tidak menjadi tamak. Agar orang kaya itu tidak serakah di dalam kehidupannya. Tamak adalah sifat seseorang yang tidak melihat keadaan sekitar dengan menginginkan apa yang diinginkannya,
dalam jumlah yang amat banyak. Atau dengan bahasa sederhana, tamak adalah menginginkan banyak hanya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Atau dapat saya simpulkan bahwa tamak artinya tidak ada solidaritas di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, pertanyaannya kepada kita sekarang ini adalah mengapa orang bisa menjadi tamak? Apakah karena uang? Apakah karena harta? Apakah karena kekayaan? Menurut saya, ketamakan bukan disebabkan karena uang. Bukan disebabkan karena harta. Dan juga bukan disebabkan karena kekayaan. Ketamakan disebabkan karena kita tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Tidak salah jika kita ingin kaya. Tidak salah jika kita ingin mempunyai banyak uang. Tetapi bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita mengelola harta yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang menjadi permasalahannya. Terkadang kita tidak bisa mengelola dengan baik apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pengelolaan itu yang tidak baik, akhirnya apa? Akhirnya semua harta itu hanya untuk kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Inilah yang dikritik oleh Yesus Kristus melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bahwa manusia seharusnya mempunyai nilai solidaritas. Bahwa manusia seharusnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahwa manusia seharusnya tidak tamak di tengah-tengah kehidupannya. Seluruh isi Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Harta kita, kekayaan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya harus bekerja keras, saya harus banting tulang supaya saya mempunyai harta. Saya harus kerja keras dan banting tulang supaya saya mempunyai uang dan kekayaan ini. Benar, tapi ingat saudara, ketika Yesus tidak mempunyai andil di dalam kehidupan kita, kerja keras kita tidak mempunyai hasil. Bagaimana kalau Yesus tidak memberikan kita kesehatan dan kekuatan? Apakah kita mampu kerja? Bagaimana jika Yesus tidak memberikan kita hikmat dan kepandaian? Apakah kita bisa bekerja? Bagaimana Yesus jika Dia tidak memberikan keberhasilan? Apakah usaha kita, jerih payah kita akan berhasil? Artinya apa? Semua yang ada di dalam kehidupan kita, memang benar kita harus berusaha, tetapi semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Artinya semua kehidupan kita Allah lah yang memberikannya. Alkitab mengajarkan agar kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya ini adalah ajakan agar manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah dan membuka diri terhadap sesama manusia. Kita diingatkan bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Lalu ketika semuanya itu berasal dari Tuhan, mengapa kita tidak bisa memberikannya kepada orang yang memerlukan? Mengapa kita tidak bisa memberikannya kepada saudara-saudara kita? Karena Tuhan yang memberikannya. Kita diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa Dialah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini adalah kritikan kepada kita semua. Kritikan kepada saya dan kritikan kepada saudara. Agar kita menoleh kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah mempunyai nilai solidaritas di tengah-tengah dunia ini? Empati, itulah yang dibutuhkan. Setiap orang mengeluh, setiap orang mendapatkan kesusahan akhir-akhir ini. Lalu apa tindakan kita? Lalu apa yang harus kita perbuat? Itulah yang seharusnya kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Mungkin kita lebih beruntung
daripada saudara-saudara kita. Dan hal yang ingin diingatkan kepada kita bahwa ketika semuanya berasal dari Tuhan, oleh karena itu bergantunglah hanya kepada Dia. Bergantunglah hanya kepada Tuhan. Dan jangan bergantung kepada kekayaan itu sendiri. Karena di dalam ketergantungan kita kepada Allah, itulah manusia menemukan kemandiriannya. Dan di dalam keterbukaan serta kebersamaannya dengan sesama, disitulah manusia menemukan kediriannya. Manusia akan menjadi manusia yang sepenuhnya dan yang sesungguhnya ketika dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat, mengasihi Tuhan artinya bergantung 100% terhadap Tuhan Allah kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bergantunglah terhadap Allah. Apapun kendalamu, permasalahanmu, pergumulanmu sekarang ini, bergantunglah kepada Dia. Dan diingatkan ketergantungan kita kepada Tuhan menyebabkan kita tidak takut terhadap setiap pergumulan. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dan ketika ajakan untuk mengasihi sesama manusia, artinya terbukalah. Berempatilah terhadap saudaramu. Mulailah kita mempunyai sikap yang solider terhadap saudara-saudara kita. Karena kenapa? Ketika kekayaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika harta, uang itu diberikan Tuhan kepada kita, itu bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi itu harusnya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu seharusnya dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus tidak salah ketika kita mau kaya. Tidak salah ketika kita mau uang. Tetapi ketika uang dan kekayaan berfungsi sebagai tuan, manusia tidak lagi manusia. Ia cuman sekedar pelayan dari uang dan kekayaannya. Ketika uang dan kekayaan berfungsi sebagai tujuan, maka yang muncul adalah ketamakan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus minggu ini, kita diajak agar kita mempunyai hati yang berempati terhadap saudara-saudara kita. Hati yang berbuat di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda kesusahan ini. Baiklah kita berhenti mengeluh dan berbuat sesuatu. Ingatlah, apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupanmu, itu bukan untuk engkau saja, tetapi itu berguna untuk kemuliaan namanya. Dan itu berguna untuk menjadi berkat kepada saudara-saudaramu. Berbuat menunjukkan kasih. Itulah sikap kekristenan yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kesusahan ini. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat berbuat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau beritakan kepada kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak tamak. Agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami mempunyai hati yang berempati. Sikap yang solider terhadap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami berasal dari Engkau. Engkau yang memberikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami juga untuk memberi, menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kami. Berkati semua kami ini Tuhan. Berkati dari setiap usaha yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Berkati keluarga kami. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Bapa yang baik, tidak hentinya kami berdoa terhadap dunia ini. Engkau melihat Tuhan bahwa dunia sedang mengalami kesusahannya karena pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, beracaralah Engkau. Tunjukkanlah jalan kepada kami. Biar kami bisa menanggulangi ini dan pandemi ini bisa terselesaikan di tengah-tengah dunia ini.
Berkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin di tengah-tengah negara kami. Berkati para medis, berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami sukacita, damai sejahtera yang ada daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.